Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meika Dwi Saputri. Nah, kali ini kita akan membahas materi akidah akhlak tentang Asmaul Husna. Nah, ada 4 indikator. Yang pertama, menjelaskan makna 7 Asmaul Husna, yaitu ada Al-Afu, Ar-Razzaq, Ad-Dar, An-Nafi, Al-Hasib, Al-Hadi, dan Al-Khaliq. Nah, selanjutnya menyebutkan dalil nakli beserta konteksnya. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan Ar-Razzaq dan Al-Hadi. Yang keempat, mengimplementasi Al-Afu dalam kehidupan. Nah, yang kelima, menyusun hafalan atau doa harian dengan Asmaul Husna tersebut. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu. Simak sampai habis ya. Nah, Asmaul Husna yang pertama yaitu ada Al-Afu. Artinya Allah Maha Pemaaf. Jadi Allah itu memaafkan dosa hambanya secara menyeluruh. Misal, si hamba ini berdosa. Terus Allah itu menerima taubatnya jika si hamba ini berdoa dengan atau meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kanallahu afuwan ghafura. Yang artinya mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Selanjutnya Asmaul Husna yang kedua ada Ar-Razzaq, yang artinya Allah Maha Pemberi Rezeki. Jadi Allah itu satu-satunya pemberi rezeki, mencakup rezeki materi, ilmu, kesehatan, ketenangan jiwa, dan lain-lain. Bahkan semua makhluk hidup di sini udah ada rezeki dari Allah. Untuk dalilnya ada dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sesungguhnya Allah lah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Yang ketiga ada Asmaul Husna Ad-Dar, yang artinya Allah Maha mendatangkan mudarat. Jadi Allah itu berkuasa mendatangkan mudarat atau bahaya atau kesulitan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dalilnya itu ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyamsaskallahu bidurin falaka shifalahu illahu. Yang artinya, jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Asmaul Husna yang keempat itu ada An-Nafi, yang artinya Allah Maha Pemberi Manfaat. Jadi Allah itu sumber segala manfaat, kebaikan, kemudahan, kesembuhan, keberkahan. Jadi kekuasaan Allah itu mutlak yang ada di alam semesta. Quran surat Al-A'raf ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma Allah. Yang kelima, Asmaul Husna Al-Hasib, yang artinya Allah Maha membuat perhitungan. Jadi Allah itu mencukupi dan menghitung semua amal perbuatan hambanya dengan sangat teliti, sekecil apapun usaha hambanya. Dalilnya ada Quran surat Al-Ahzab ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi hasiba, yang artinya cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Yang keenam ada Asmaul Husna Al-Hadi, yang artinya Allah Maha Pemberi Petunjuk. Jadi Allah itu salah satu-satunya Maha Pemberi Petunjuk, hidayah
Nah, itu datangnya dari Allah. Jadi Allah itu petunjuk jalan yang lurus, keimanan, ilmu, semua itu dari Allah. Dalil naklinya itu ada dalam Quran surat Al-Furqan ayat 31, wa kafa birabbika hadiyan wa nasiran. Yang artinya, cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Asmaul Husna yang ketujuh ada Al-Khaliq, yang artinya Allah Maha Pencipta. Jadi Allah lah pencipta segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Terus kekuasaan Allah itu sempurna, menciptakan semua makhluk, bumi dengan tujuan tertentu. Nah, itu dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Oke, jadi tadi udah dua indikator. Yang pertama ada makna dan dalil nakli. Nah, indikator yang ketiga yaitu analisis keterkaitan Asmaul Husna dengan kehidupan. Yang pertama Ar-Razzaq dengan etos kerja. Jadi Ar-Razzaq kan artinya Maha Pemberi rezeki. Jadi kita meyakini Allah itu sebagai Ar-Razzaq bukan berarti kita pasif atau bermalas-malasan dan menunggu rezeki dari Allah. Jadi justru sebaliknya, dengan iman kepada Ar-Razzaq, kita mendorong etos kerja kita untuk kuat. Jadi enggak bermalas-malasan, terus bekerja keras dengan sungguh-sungguh, jujur, tawakal, dan sebagainya. Jadi rezeki Allah itu prinsipnya gini teman-teman, rezeki Allah itu datang dengan sebab ikhtiar, terus kerja keras, terus dibarengi tawakal. Jadi ikhtiar, doa, tawakal adalah kunci meraih rezeki yang berkah. Yang kedua itu ada keterkaitan Al-Hadi dengan hidayah. Al-Hadi itu kan Allah Maha Pemberi petunjuk. Sedangkan hidayah itu petunjuk. Jadi teman-teman, Al-Hadi itu kan menunjukkan bahwa hidayah itu adalah anugerah murni dari Allah yang dapat menghindarkan kita dari kesombongan spiritual dan mendorong kita untuk terus memohon petunjuknya. Jadi hidayah itu petunjuk ketika kita minta kepada Allah seperti kata ihdinas syiratal mustaqim. Jadi tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi manusia itu hanya bisa berusaha melalui ilmu, amal, tapi hidayah itu ya datangnya dari Allah sendiri. Paham nggak teman-teman? Selanjutnya indikator yang keempat itu ada contoh implementasi al-afu dalam memaafkan orang lain. Al-afu itu kan artinya Allah Maha Pemaaf. Jadi dalam memaafkan orang lain, kita diajarkan bahwa pemaafan adalah sifat mulia yang sangat dicintai Allah. Jadi orang yang meneladani dari Asmaul Husna al-Afu akan lebih mudah memaafkan sesama karena ia menyadari bahwa dirinya pun perlu untuk membutuhkan maaf. Jadi memaafkan itu bukan karena terpaksa, bukan karena apa-apa. Jadi mengharap ridha Allah, terus biar silaturahmi tetap jalan. Terus yang kedua itu ada prinsipnya tidak mengungkit kembali. Jadi kesalahan itu nggak diungkit-ungkit lagi. Terus mendoakan yang menyakiti, terus memulai hubungan baru seperti silaturahmi. Contoh kasusnya itu jika si A itu bertengkar dengan si B. Si B ini inisiatif untuk meminta maaf kepada si A, walaupun si B ini nggak salah. Jadi si B ini untuk menjaga silaturahmi, jadi dia meminta maaf. Nah, indikator yang kelima, yang terakhir itu ada menyusun doa harian dengan Asmaul Husna. Jadi
Di sini saya akan ambil Asmaul Husna Al-Afu, satu aja ya teman-teman. Asmaul Husna Al-Afu. Jadi Al-Afu kan mohon ampunan. Jadi doanya itu seperti doa tarawih. Itu ada Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.